Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid. Saya beralamatkan di Dusun Sambeng 3, RT 06 RW 03, Sambirjo, Ngawen, Gunung Kidul. Saya mengaji di cabang Ngawen 1 Gunung Kidul dan saya menekuni usaha di bidang konveksi. Saya memulai usaha ini tahun 2012. Saat itu saya memulai usaha masih menggabung dengan paman tahun 2012. Namun secara mandiri saya mengawali secara mandiri itu tahun 2015 awal, tepatnya bulan Januari tanggal 15 2015. Basic menjahit saya itu awalnya dahulu dari orang tua. Ya, dari orang tua saya dulu itu menjahitnya bukan fashion, tetapi orang tua itu basicnya dahulu menjahit tikar yang dipakai untuk menjemur hasil panen. Nah, dari situ saya diajari oleh ayah saya, diajari untuk mempergunakan mesin jahit yang kepala kecil. Saat itu saya masih sekolah SMP. Baru setelah saya lulus SMA, saya diperkenalkan dengan Pak Lek saya yang ada di Solo, dan disitulah awal mula saya menekuni usaha fashion, karena saya juga menyukai kaos pada tahun 2010, tepatnya setelah saya lulus dari sekolah SMA tahun 2010. Saya diperkenalkan dengan Pak Lek saya diajak ke Solo, diajak untuk membantu, sekaligus saya diberi ilmu tentang jahit menjahit, terutama fashion. Ikut paman, diajak di Solo itu, saya diajari yang pertama itu tentang basic cara cutting, memotong. Awal mula itu yang diajarkan kepada saya adalah tentang cutting celana training. Kemudian lambat laun saya diberikan ilmu-ilmu yang lain oleh paman saya, termasuk cutting kaos, cutting kemeja, cutting wirpak, kemudian juga cutting pakaian adat Melayu, itu juga pernah. Itu semuanya diajarkan oleh paman saya rentang waktu tahun 2010 sampai tahun 2015. Saat saya mengikuti paman saya itu, saya juga diajari tentang ilmu sablon. Yang pertama masih terkenang itu dahulu di tahun 2011. Itu alat-alat sablon belum seperti saat ini. Saat itu saya diajari nyablon itu masih dengan menggunakan sistem todong. Jadi langsung hanya berdasarkan kira-kira, jadi insting yang dipergunakan. Itu terkait untuk aplikasi sablonnya. Selain itu saya juga diajari oleh paman saya terkait cara untuk desain yang nantinya akan dicetak. Itu harus diolah dulu, karena rangkaian dari sablon itu yang pertama adalah proses desain. Ketika proses desain itu sudah baik, sudah benar, maka nanti dilanjutkan di proses printing. Ketika sudah di proses printing, baru nanti dipindahkan ke dalam screen. Nah, di screen itu namanya proses afdruk. Nah, proses afdruk ini pun saya juga mendapat ilmunya dari paman juga. Setelah proses afdruk selesai, baru nanti bisa diaplikasikan untuk proses sablonnya di kain atau di bahan tas, ponbon, dan lain sebagainya. Kesulitan-kesulitan yang saya hadapi ketika saya merintis usaha itu, yang pertama adalah tentang SDM, di mana di wilayah saya tinggal ini, untuk mendapatkan SDM yang mana nanti membantu saya itu agak sulit, karena masyarakat yang saya ajak untuk bekerja sama dengan saya itu basicnya dari pabrik, sehingga tidak mempunyai keahlian untuk menjadikan satu item barang, misalnya membuat kaos, karena order sudah masuk, tetapi untuk SDM saya belum mencukupi, sehingga saya mencari solusi untuk membawa orderan saya ke tempat teman.
yang mana teman saya itu sudah berpengalaman di bidang konveksi. Dari situ saya diberikan ilmu-ilmu, trik-trik, tips-tips bagaimana caranya untuk memperoleh SDM yang nanti bisa menghasilkan tanpa terpisah-pisah, artinya bisa menjadikan satu item. Dan alhamdulillah 2016, 1 tahun perjalanan saya merintis usaha, saya bisa mendapatkan SDM yang sampai saat ini bisa saya ajak kerjasama. Yang melatar belakangi saya itu untuk mandiri sebetulnya paman dan juga orang tua. Karena saya ikut paman itu dahulu itu saya juga sedang menempuh sekolah. Nah, oleh paman saya dinasihati, diarahkan sebelum nanti kamu itu bekerja atau berhasil mempergunakan ijazahmu. Nah, saya sama paman saya dinasihati untuk mempunyai skill, life skill. Dan ayah juga sama nasihatnya senada untuk mencari life skill, keterampilan hidup. Karena yang namanya life skill itu nanti tidak akan menjadikan kita itu kesulitan untuk memperoleh rezeki. Karena diibaratkan bapak itu, ketika kita sudah mempunyai life skill, itu ibaratnya kita sudah memasuki satu pintu. Artinya untuk memperoleh rezeki itu kita sudah masuki satu pintu, tinggal nanti pengembangannya. Dan itu betul-betul saya rasakan ketika saya sudah mempunyai life skill di bidang fashion. Alhamdulillah, ternyata apa yang disampaikan paman dan juga orang tua itu memang betul. Dan itu menjadi latar belakang saya untuk kemudian punya greget, semangat untuk segera mandiri. Nama konveksi yang pertama itu saya pernah menggunakan nama Si Anak Sablon. Tapi itu hanya berjalan sekitar 6 bulan. Setelah itu saya berganti nama menjadi Permata Konveksi. Nah, Permata Konveksi ini sejarahnya dulu saya terinspirasi dari almarhum Ustadz Abdullah Tufail Saputra, yang mana saat itu dan diceritakan beliau mempunyai usaha di bidang permata. Nah, saya terinspirasi dari situ. Permata itu adalah sesuatu yang bernilai dan mulia. Nah, saya kemudian terinspirasi untuk menamai usaha saya itu dengan nama Permata Konveksi. Harapannya dengan usaha konveksi ini bisa memberikan setidaknya itu rezeki untuk mencukupi kebutuhan pribadi saya sendiri saat itu. Dan saya sampaikan kepada orang tua, baik bapak dan ibu, untuk memakai usaha itu dengan mengemukakan alasan yang saya sampaikan tadi. Orang tua memberikan restu, dan alhamdulillah tahun 2015 tepat awal buka di rumah itu resmi menggunakan nama Permata Konveksi. Untuk hasil produksi dari tempat usaha kami, awal mulanya itu khusus kaos. Kaos custom. Biasa yang melakukan pesanan itu adalah komunitas. Kemudian seiring berjalannya waktu, kami membuka diri untuk masuk ke ranah pendidikan, sekolah-sekolah. Saya mencoba untuk memasarkan dari satu sekolah ke sekolah lain, dan alhamdulillah dapat. Dari sekitar 10 yang saya datangi, itu sekitar 5, itu di tahun 2015, sekitar 5 sekolah itu masuk, kemudian melakukan order di tempat saya, dan itu juga kaos olahraga. Kemudian setelah itu tahu kalau saya bisa menjahit koko, seragam merah putih, dan yang lainnya. Akhirnya ada satu sekolah yang mempercayakan untuk
melakukan pesanan seragam identitas di sekolahnya. Dan setelah saya kerjakan, menerima hasilnya dan cukup puas dengan hasil yang saya peroleh, nah kemudian disampaikan kepada instansi-instansi lain, sekolah-sekolah lain. Dan alhamdulillah dari situlah sudah mulai orang yang datang mencari, menanyakan, kemudian pesan. Untuk karyawan menjahit yang saat ini bekerja sama dengan saya atau yang bekerja di tempat saya itu ada 3 orang. Kemudian untuk yang membantu di bagian proses produksi sablon itu freelance ada 1 orang. Selain itu saya dan istri juga ikut terjun langsung membantu selama proses pengerjaan pesanan dari customer. Penjualan selain saat ini lebih banyak ke instansi, baik itu instansi sekolah ataupun pemerintah, dan juga komunitas-komunitas seperti komunitas motor, komunitas mobil, komunitas ibu-ibu yang saat ini sedang booming, itu PKK, senam dan lain sebagainya, pecinta alam itu juga pernah kita dapatkan. Untuk pemasaran di tempat kami yang paling jauh itu ada di Bangka Belitung, kemudian Tanjung Pinang, itu yang paling jauh sampai saat ini dan sudah berjalan sejak tahun 2015. Tentu yang namanya jaringan itu menjadi salah satu pokok kunci di dalam keberhasilan kita merintis usaha. Karena dengan kita mempunyai jaringan yang lebih luas, itu tentu kesempatan kita untuk memperoleh hasil dari produk yang kita jual itu juga semakin besar dan lebar. Saya suka fashion, terutama kaos itu sejak tahun 2010. Itu saat saya lulus SMA, saya udah tertarik dengan dunia fashion, khususnya kaos bergambar. Itu saya melihat saat itu banyak sekali kaos-kaos yang temanya itu band. Nah, dari situ saya tertarik, kok sepertinya bagus, tertarik, kemudian penasaran pembuatannya pernah terpikirkan seperti itu, tapi saat itu saya belum punya istilahnya jalan untuk mengekspresikan kesukaan saya, keminatan saya itu bagaimana, itu belum tahu. Baru setelah paman saya itu mengajak saya, itu saya baru tahu sedikit demi sedikit, dan itu menambah minat saya terhadap dunia fashion. Dan juga pernah dulu itu saya setiap pagi, karena saat itu kan saya tinggal di Solo rentang tahun 2010 sampai 2015, itu setiap pagi itu sering ke pasar Litian. Di sana itu banyak menjual kaos-kaos yang diproduksi secara rumah tangga. Nah, saat itu saya penasaran dan membeli. Kemudian setelah dibeli itu dibawa ke rumah paman, saya coba kulik-kulik sendiri dengan saya bongkar. Jadi jahitannya itu saya bongkar, kemudian saya lihat ini langkah-langkahnya, alurnya dalam kaos ini bagaimana. Kemudian dengan sablonnya itu juga saya lihat. Dari situ minat saya semakin tersalurkan, dan alhamdulillah melalui bimbingan dari paman saya tadi, keminatan saya itu dapat tersalurkan, dan alhamdulillah sampai saat ini minat saya dalam dunia fashion masih tetap sama, malah lebih meningkat lagi untuk mengembangkannya. Untuk dampak sosial, awal-awal saya merintis sampai dengan saat ini, alhamdulillah karyawan ya sedikit terbantu dengan keberadaan usaha saja, di mana yang saya libatkan itu tentu juga memperoleh dari apa yang dikerjakan.
selain yang membantu secara pokok di sini, saya juga mengajak atau lebih tepatnya membutuhkan freelance untuk proses pasang kancing, kemudian packing. Itu terkadang saya juga membutuhkan secara freelance, dan itu panggilan kepada tetangga-tetangga terdekat. Itu saya panggil untuk membantu, dan alhamdulillah tetangga-tetangga maupun saudara-saudara yang saya libatkan juga merasa senang terhadap pekerjaan yang saya miliki. Artinya mereka juga mendapatkan keberkahan dari usaha yang telah saya rintis. Untuk komentar pelanggan sampai dengan saat ini beragam. Tentu di dalam usaha ada plus minusnya. Ada yang suka, ada yang kurang suka, ada yang puas, ada yang kurang puas. Di antaranya yang puas tentu kembali lagi untuk repeat order di tempat kami. Adapun yang kurang puas itu ya ada, tetapi presentasinya lebih sedikit daripada yang mempunyai kepuasan di tempat kami dan melakukan repeat order lagi. Untuk kelebihan produk di tempat kami, yang pertama itu kami paling tonjolkan itu di bagian kerapian. Di kerapian itu menjadi identitas di produksi kami. Kemudian detail itu juga kami jadikan prioritas di tempat kami. Kemudian untuk yang basic pakaian olahraga dan lain sebagainya, itu yang menjadi unggulan kami agar itu menjadi satu identitas bahwa ini adalah produk dari Permata Konveksi adalah kekuatannya. Karena di hasil produksi kami yang saat ini paling banyak itu adalah di bagian kaos. Baik kaos olahraga maupun kaos komunitas dan juga celananya. Itu banyak sekali. Itu yang kita unggulkan adalah di bagian kekuatan jahitannya. Karena yang namanya olahraga itu kan pergerakannya lebih banyak. Sehingga untuk jahitannya kita buat lebih kuat dan rapi. Kalau sekarang untuk bidang sablon itu jenisnya sudah banyak sekali. Ada yang manual. Manual itu pun ada yang jenis dari water base, basicnya dari air. Kemudian ada yang plastisol. Kalau plastisol itu basicnya dari oil atau dari minyak. Kemudian ada lagi yang namanya sablon printing, ada lagi yang DTF. Nah, dari sablon-sablon itu semuanya itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri dan kelebihan-kelebihan sendiri. Untuk tips membuka usaha apapun itu, yang pertama itu jujur dalam artian apa yang diinginkan oleh customer itu kita berikan sesuai apa yang diinginkan. Jangan sampai ketika customer itu menginginkan sesuatu yang diinginkan dan memilih, itu kita tidak boleh mengkhianati apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Itu yang pertama, jujur. Kemudian yang kedua itu adalah kedisiplinan, ketepatan waktu. Karena kalau berbicara usaha konveksi itu tidak lepas dari yang namanya waktu. Karena selalu yang namanya usaha konveksi itu pakaiannya itu akan segera dipergunakan. Nah, biasanya customer itu melirik kita itu karena ketepatan waktu yang kita berikan. Artinya ketika customer itu menginginkan waktu 2 minggu, bagaimana dengan diri kita? Kalau kita berani untuk memberikan pelayanan 2 minggu, pesanan yang diinginkan itu jadi kita sampaikan. Jangan sampai ketika customer itu sudah mempunyai kepercayaan ingin pesan di tempat kita, kemudian meminta rentang waktu 2 minggu misalnya, kemudian kita tahu kalau 2 minggu itu tidak sampai. Jangan kemudian kita berdusta atau berbohong. Kalau misalnya kita itu tidak sanggup untuk 2 minggu, kita sampaikan alasannya apa, sehingga customer nantinya tidak kecewa. Sehingga ketika customer itu sudah melakukan pemesanan 2 minggu bisa jadi. Kalau kita bisa jadi, ya kita jawab insya Allah bisa jadi dan kita usahakan. Kalau misalnya customer minta 2 minggu dan kita keberatan nggak bisa jadi, kita sampaikan, mohon maaf kita untuk 2 minggu tidak bisa jadi karena sudah ada antrian pengerjaan yang sudah masuk. Sehingga nanti dari customer itu bisa untuk mereschedule
pemesanan lagi. Artinya nanti waktu pemesanannya itu bisa dipanjangkan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, selain jujur, kemudian tepat waktu, kualitas. Kualitas jangan sampai ditinggalkan, baik itu kerapian, baik itu presisi, baik itu detail, dan juga kekuatan dari produk yang kita hasilkan itu harus dijaga agar nantinya konsumen puas. Dan ketika konsumen puas tentu akan bercerita kepada orang lain, dan besar kemungkinan orang yang diberikan cerita itu akan melakukan pemesanan di tempat kita. Sekaligus customer yang sudah masuk tadi insya Allah pasti akan repeat order di tempat kami. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah tahun 2017 saya resmi berumah tangga, menikah, dan istri saya saat itu tercatat sebagai warga ngaji di cabang Ngawen 2. Awal mulanya dulu juga mengaji di cabang Ngawen 1, tetapi tahun 2015, mohon maaf, tepatnya di tahun 2013, waktu Silatnas yang pertama itu Ngawen 2 diresmikan menjadi cabang, dan saat itu yang menjadi istri saya otomatis juga mengikut di cabang Ngawen 2. Kemudian di tahun 2017 saya menyatakan diri kepada pengurus untuk siap untuk menikah, dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan jodoh saya dengan warga Ngawen 2. Adapun nama istri saya adalah Nida Kusnul Khotimah. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini saya diberikan amanah oleh Allah dengan 2 orang putra. Untuk putra yang pertama itu sudah berumur jalan 6 tahun, namanya Kaisan Lutfi Hamizan. Saat ini sekolah di Taman Kanak-kanak Dian Insani, masuk kelas TKB. Kemudian anak yang kedua alhamdulillah lahir dengan lancar, normal pada bulan puasa kemarin, tepatnya tanggal 23 Maret tahun 2024, dan berjenis kelamin laki-laki. Namanya Akasha Arsyakalif Hafizan. Arti keluarga dalam diri saya, dalam hidup saya itu sangat luar biasa dan sangat penting, di mana istri dan juga anak itu yang menjadi penyemangat dalam diri saya. Saat saya merasa lelah, saat saya merasa jenuh, saat saya merasa capek, ada anak istri yang nantinya memberikan support, yang nantinya memberikan semangat kepada diri saya, sehingga yang tadinya saya futur, yang tadinya saya sempat lemah, sempat kemudian hampir menyerah dan lain-lain, kembali semangat lagi karena melihat anak istri yang harus untuk senantiasa dinafkahi dan dibahagiakan. Disitulah peran keluarga menjadi penyemangat, pendorong saya untuk terus bergerak melangkah maju. Alhamdulillah untuk kegiatan kemajlisan saya bergabung di Majelis Cabang Ngawen 1. Saya sebagai warga Majelis Cabang Ngawen 1, dan kajian di Cabang Ngawen 1, saya mengikuti kajian di Cabang Ngawen 1 itu di setiap hari Selasa dari pukul 14 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan di cabang saya diberikan amanah untuk bagian presensi dan juga notulensi kajian. Selain itu saya juga tergabung di Kesatgasan, anggota Satgas Cabang Ngawen 1, dan juga di kepemudaan saya diberikan amanah sebagai koordinator pemuda untuk wilayah Gunung Kidul. Proses saya ngaji itu sebetulnya sudah sejak dari kecil, karena bapak sama ibu itu ikut tergabung di Majelis Ngawen 1 itu sejak saya belum ada, artinya sejak saya belum lahir itu bapak dan ibu sudah mengaji. Nah kemudian setelah
saya lahir otomatis saya dikenalkan dengan kemajelisan. Namun secara resmi saya tergabung di majelis itu sekitar tahun 2012. Di situ saya sudah resmi mengisi formulir sebagai warga cabang Ngawen 1 sampai dengan saat ini. Dan mengaji itu saat ini menjadi bagian pokok yang harus diusahakan dan diikuti dengan kondisi dan keadaan bagaimanapun. Selama kita masih diberikan kemampuan sehat, artinya bisa untuk duduk, kita harus bisa berangkat untuk mengikuti kajian. Karena hakikatnya dengan kita mengaji itu nanti akan menjadikan diri kita itu lebih tentram, nyaman, dan tentunya dalam hal ibadah kita akan menjadi istiqomah dan thomatinah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, yang namanya usaha itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, karena dengan usaha tentu kita akan memperoleh hasil dari apa yang kita usahakan. Artinya kalau falsafah Jawa itu obah mamah, kalau ada usaha pasti akan mendapatkan hasil. Nah, sebagai orang muslim tentu di dalam kita berusaha itu jangan terfokus kepada usaha saja, karena usaha itu yang dicari kebanyakan adalah dunia, padahal hidup itu tidak akan selamanya di dunia, karena setelah nanti habis masa kita akan meninggal, dan ketika meninggal itu yang kita bawa bukan apa yang kita usahakan, harta, kekayaan yang kita cari di dunia ini semuanya tidak dibawa, tetapi yang kita bawa adalah amal kebaikan. Dan amal kebaikan itu bisa kita peroleh dengan kita belajar, mengaji, dengan kita beribadah, dan lain sebagainya. Maka marilah di dalam kita berusaha ini jangan sampai kemudian kita melupakan akhiratnya. Jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai manusia, karena hakikatnya diciptakannya kita adalah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Imbang usaha dan juga ibadah, harus imbang. Saya Abdul Wakid, owner Permata Konveksi Sambeng 3, Sambirejo, Ngawen, Gunung Kidul, untuk program Raih Asa MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.